kasih Kang Idi, Mas Alfian. Terima kasih semuanya bisa bertemu yang selama ini cuma di dalam kaca semua, nggak bisa bersentuhan. Serius sih? Ya kan di anu election disenggol. Ya itu. Padahal kan untuk masuk ke hati kadang-kadang pakai senggolan gitu. Saya ingin bukan mendebat Pak Ide terkait, tapi mungkin seperti yang dikatakan Mas Alfian tadi, mungkin teman-teman punya istilahnya permenungan sendiri-sendiri, dan itu mungkin bisa saling melengkapi atau bisa saling berbagi pengalaman. Meskipun Mas Alfian bilang kita punya background sendiri-sendiri, tetapi di sini saya yakin ada sebuah link yang sama. Maksudnya link yang sama itu saya yakin kita punya kegelisahan yang sebelumnya itu pernah bersemayam di dalam pikiran atau hati kita, yang malam ini mungkin juga saya akan sampaikan. Dulu karena saya sudah punya anak, lalu pernah juga mengincipi mengajar, jadi ada kegelisahan ketika proses pendidikan itu. Ini bukan dalam konteks untuk misalnya pendidikan kemarin sepenuhnya salah gitu, enggak. Cuma ada kegelisahan itu seperti misalnya pendidikan ini menurut saya belum sepenuhnya menjadi milik kita gitu. Maksudnya kita itu setiap pribadi. Nah, kalau misalnya pendidikan disampaikan itu seperti misalnya kayak digebyah-uyah gitu ya. Jadi padahal menurut Ki Hajat Dewantara yang saya tangkap sederhana itu adalah memiliki mind gitu. Jadi murid itu memiliki pendidikan itu sendiri. Nah, padahal setiap murid itu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri dan sifat sendiri-sendiri, lingkungan sendiri-sendiri, dan zamannya juga sendiri-sendiri dalam arti usia atau dan sebagainya itu. Nah, itu kan mempengaruhi dia mempunyai minat, mempunyai istilahnya cita-cita atau harapan atau pengamatan. Nah, itu juga tidak sama. Nah, kalau pendidikannya disamaratakan begitu, itu menurut saya tidak akan masuk ke semua. Paling hanya beberapa persen yang murid yang masuk, karena mungkin dalam hal itu cocok dengan yang disampaikan itu misalnya. Jadi kalau permenungan saya ini, Ki Hajat Dewantara ini, pendidikan yang disampaikan ini adalah milik. Pendidikan itu harus menjadi milik person itu gitu. Sehingga tidak ada ceritanya lagi ketika murid itu malas belajar itu. Saya mengimpikan tuh murid itu senang belajar. Dan sekarang kan masih banyak yang nggak mau belajar, apalagi bolos sekolah. Bolos sekolah boleh, tapi dalam tanda kutip mungkin tidak merujuk ke materinya gitu loh. Dia materinya mungkin, kalau konsep ini, presisi ini diterapkan, saya sangat setuju. Ini presisi ini menjawab kegelisahan saya yang mungkin pernah muncul atau mungkin masih mendekat tapi belum pernah muncul gitu. Ini ketika saya mendengar paparan-paparan dari kemarin Mbak Les dan sebagainya, termasuk brosur, termasuk materinya itu, ini kayaknya keren ini. Seperti misalnya murid itu seperti milik yang saya bayangkan tuh ketika proses pendidikan itu jalan, itu murid merasa memiliki itu sehingga dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dimiliki ya. Celakanya kan ketika dia tidak pernah merasa memiliki pendidikan itu, dia juga tidak akan bertanggung jawab itu. Nah, kalau sudah menjadi milik itu, contohnya misalnya
kita sebagai orang tua itu kadang ini sudah menjadi milikmu. Beda dengan ketika ini milik bersama. Kadang-kadang konsep itu, oh ini kalau sudah menjadi milik itu dia akan merasa hati-hati. Kadang ada, atau misalnya dipinjam itu dia sudah memesan. Juga pendidikan dia sudah mulai ini loh yang aku mau begitu. Dan lebih lengkap lagi ketika saya juga sedikit pernah belajar konsep Triarkara. Triarkara itu mengeluarkan buku yang judulnya Filsafat Manusia. Nah, sesuai dengan yang Kang Ibe tadi katakan bahwa konsepnya manusia. Makanya ada kata-kata memanusiakan manusia, ya kan? Kalau manusia ini langsung jadi seperti pitik tadi, yang hanya beberapa detik bisa nutuli itu mungkin konsep memanusiakan manusia itu tidak ada. Dulu waktu aku kecil, atau paling tidak SD, SMP itu masih berpikir, kok enak ya kata-kata memanusiakan manusia. Lucu itu menurut saya dulu. Kita kan sudah manusia, kenapa dimanusiain lagi? Sekarang itu aku baru kejawab, oh iya, manusia sekarang itu mungkin yang istilah Kang Ide tadi de facto itu. Oh bener ya. Sekarang itu belum manusia sungguhan, lagi etok-etokan. Makanya ada konsep juga lagi menjadi pembelajar selama hayat. Oh iya. Itu baru kejawab ini. Maksudnya mulai berkembangnya saya dewasa saya padahal tua ya. Itu akhirnya mulai tahu, oh iya manusia itu akhirnya muncul. Saya belum manusia yang sungguhan. Oh iya, itu manusia pembelajar atau belajar selama hayat. Soalnya manusia itu dulu saya juga bingung. Manusia itu katanya tadi ada konsep Kang Ibe mengatakan manusia itu makhluk sempurna dalam sisi-sisi tertentu atau misalnya sudut pandang tertentu gitu. Nah, saya jadi ingat dulu waktu ketika manusia itu makhluk sempurna, banyak orang mengatakan itu kita tidak sempurna gitu, tidak mungkin sempurna malah. Nah, makanya ada konsep pembelajar selama hayat. Nah, konsep kelogikaan itu baru masuk ke pemikiran saya. Makanya saya sangat senang ketika dulu ketika dikontak Mas Alfian pertama ini presisinya apa ya? Kasih clue pendidikan ini. Oh pendidikan, oke. Ketok-ketok wis incip-incip jadi kok rakaduan lain-lain melangkah. Ternyata begitu masuk, oh keren ini aku. Jadi saya istilahnya agak bangga gitu loh. Dalam bangga itu ini. Selama ini kegelisahan saya itu muncul terus kapan yang mempunyai kesempatan atau misalnya atau istilahnya incip-incip untuk ini loh, etok-etok berjuang atau pergerakan di ini. Lalu muncul kata-kata Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu yang sebelumnya itu sudah saya delalah, itu kebetulan juga saya mempelajari itu waktu saya menyusun sebuah novel judulnya Pembebas Sengkela. Sengkela itu belenggu ya, istilahnya apa itu, covernya aja cah seragam sekolah, cah telu lagi terikat oleh kawat berduri. Jadi sekolah itu kayak penjara. Aku menggambarkan seperti itu udah beberapa tahun yang lalu. Berarti saya nggak bohong ketika saya itu mempunyai kegelisahan tertentu tentang pendidikan. Nah, untuk menyusun itu saya makanya sudah incip-incip masalah Ki Hajar Dewantoro dan tadi menyinggung bahwa konsep-konsep pemahaman Ki Hajar Dewantoro dari Barat, termasuk Paulo Freire, itu harapan, yang konsep harapan itu juga sangat ditekankan di sana. Saya, ini kok kayak jalan setapak yang pernah aku kegelisahan dulu ya gitu loh. Makanya ini saya senang Pak Ibu. Jadi berkumpul di sini dan mungkin besok juga ketika bertemu dengan guru, saya juga
mungkin Mas Ari juga masuk teknis sih, maksudnya kayak misalnya kuota, basicnya, terus bagaimana online itu, terus Zoom, terus Meet itu orang apalagi angkatan-angkatan jadul seperti saya kan harus bekerja keras gitu. Tapi untunglah sebelumnya sudah belajar, jadi kemarin juga teknisnya sudah di lalu untuk mengikis apa istilahnya kekhawatiran itu mulai hilang. Yang menjadi modal saya yang paling besar saat ini itu justru ini presisi atau istilahnya konsep ini loh. Ini keren. Ini sudah lebih dari 50% untuk menguatkan saya. Masalah teknis, iya, menurut saya itu bisa diatasi gitu. Modal inilah yang menurut saya harus ketemu dengan kepala sekolah atau guru. Nantinya bersinggungan dengan murid. Saya itu sampai senang ketika mendengarkan ada murid dengan senang hati dia mengatakan, ini loh pembelajaran saya, ini loh tentang lingkungan saya, dan saya mempunyai konsep pemikiran seperti ini. Ya, ini murid-murid keren gitu. Yang saya nilai ada kemarin, tapi hanya berapa persen yang murid mempunyai seperti itu. Contohnya saya pernah mengajar, ada murid langsung gini, Pak Yudi, saya tanya, dia tanya, saya yakin yang ditanyakan itu yang lain tidak tahu. Yang lain tidak tahu. Saya kan nggak mungkin akan langsung menjawab itu, enggak. Karena etok-etoknya saya juga sudah mempunyai kegelisahan tentang yang ini, makanya saya bilang, saya panggil Anton misalnya, Anton kesini. Temanmu itu belum mudeng loh yang ini. Kamu sudah tanya 3 langkah dari ini. Kasihan mereka. Yo, coba nanti akan saya bicarakan dulu. Padahal saya juga belum tahu jawabannya. Padahal katanya guru menang 1 langkah. Ya toh, harus masuk ruang guru dulu, buka Google. Ya, bukan itu maksudnya. Artinya ketika saya menerangkan si Anton itu, mereka semakin nggak mudeng. Itu loh. Padahal si Anton itu tidak boleh disalahkan. Dia mempunyai konsep pemahaman yang lebih banyak atau bukan lebih pinter ya, atau lebih maju. Jadi ini loh, kegelisahan saya itu mulai kejawab sangat jelas dengan presisi ini. Makanya ini semacam modal saya untuk bertemu dengan kepala sekolah dan guru ya. Makanya saya sangat senang ketika nanti besok terkhususnya di Karanganyar itu sebelum kita action atau di medan laga itu kita bertemu ngobrol gitu, karena itu akan menjadi modal kita juga, pemahaman atau mental kita. Karena contohnya kalau masalah SK sih sudah dirampungi tuan-tuan kan, iya toh? Iya, soalnya ketika ada guyonan di antara teman-teman itu, guru-guru kan bisa saja bilang, lah kamu siapa? Saya dulu sudah sengaja dari kamu belum lahir, lah kok kamu datang ujuk-ujuk, lah gitu. Tapi kalau cukup dengan SK sudah selesai. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya bukan itu, yaitu modal ini benar-benar harus disampaikan ke guru, dan menurut saya ini keren. Dan saya senang gitu. Itu Kang Ibi. Jadi mungkin lainnya yang nanti juga apa istilahnya curhat atau kegelisahan saya yakin mempunyai. Tetapi saya bangga. Saya juga terima kasih kepada Kang Ibe atau Mas Alfian, Mbak Les kemarin. Saya masuk ke bagian ini itu kayak saya kenal diajar di Watoro gitu loh. Iya, yang selama ini terkesan jauh gitu loh. Terkesan jauh, tapi sekarang oh iya benar. Asuh gitu kayak bener-bener dekat gitu loh. Asuh tuturi handayane ing aso tulodo kata-kata dari kata-kata tok. Tapi ketoke saiki kaya cedak gitu loh. Itu Kang. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Yudi. Sharingnya lumayan tekan hati gitu. Enggak, karena tadi di awal saya membuka acara ini saya bilang
acara diskusi malam ini bisa dibilang terkait dengan presisi atau bisa juga dikatakan tidak terkait, karena sebetulnya jauh-jauh hari teman-teman ini pasti punya kegelisahan-kegelisahan gitu loh tentang pendidikan. Saya sering dengar dari ya teman-teman di sini lah. Bahkan ujung-ujungnya kalau Pak Yudi bahkan sampai sempat bikin buku novel Pembebasan Kela itu. Kalau kita teman-teman ini sering bikin forum-forum gitu loh Pak Ibu, forum R3, rasan-rasan rutin. Nah. Kalau dulu punya apa? Jumat Kelana. Lah ya itu sama sampai malam Jumat malam Jumat itu. Maksudnya kita sering akhirnya begitu, jadi forum R3 atau FGD, forum gibah domestik. Jadi mau kelompok-kelompok cilik. Sini gibah. Nah, cuman dengan adanya presisi ini kita seperti punya ruang gitu ya, punya ruang untuk begitu. Jadi tadi loh bisa terkait atau tidak, karena tidak terkait pun kita itu sebelumnya sudah sering merasakan kegelisahan-kegelisahan itu. Mungkin ada yang nambahin sebelum nanti setahu saya Ki Hajar Dewantara itu kan punya sebutan di waktu kecil kan Jemblung Trunogati ya. Nanti kan ada riwus sedikit jemblung. Iya Mas, matur nuwun. Langsung ngomong ya. Jadi kalau bicara soal pengalaman dan pada akhirnya terlibat di presisi ini sebenarnya punya semacam background kegelisahan yang hampir serupa mungkin, tapi bentuk pengalamannya berbeda dengan Pak Yudi tadi. Karena Pak Yudi sendiri kan memang berangkatnya juga punya modal sebagai seorang guru. Sedangkan saya sendiri pernah jadi guru TK waktu itu. Kegelisahan tentang dunia pendidikan ini berangkatnya dari curhat dulu ya Pak, enggak apa-apa ya Pak? Oh iya deh. Dulu itu saya memang pernah mengalami masa di mana, karena sebelumnya background saya dalam dunia pendidikan itu saya tidak pernah sama sekali satu kali pun menjadi kategori siswa yang rajin belajar dari SD sampai STM saya dulu. Saya itu salah satu yang paling malas di kelas. Dan saya baru mulai sadar pengen belajar gitu sederhananya. Pengen belajar itu setelah saya punya keinginan untuk kuliah. Saya sempat pengen keluar itu waktu kuliah. Karena juga yang saya bayangkan dalam karena sebelumnya saya tidak pernah rajin belajar. Terus pengennya balas dendam gitu. Oke, saya kuliah, saya mau dua prestasi lah. Pengen rajin belajar. Nah, ternyata di lapangan itu yang saya hadapi realita pendidikan itu kok gini. Saya banyak bertanya gitu. Banyak mempertanyakan kredibilitas dari konsep pendidikan itu sendiri. Aku kuliah kok gini ya? Ya meskipun sebenarnya konteks belajar kan saya kuliahnya seni rupa. Memang cenderung lebih kalau teman-teman seni kan memang lebih enak, lebih banyak mainnya sebenarnya daripada teorinya. Tapi saya di situ gelisah. Kemudian saya mulai tanya-tanya ke teman-teman di kampus yang lain itu, piye to ning kono kuliah ternyata ya hampir serupa, bahkan ada yang lebih parah. Nah dari situ akhirnya saya luluskan karena suatu hal. Terus selesai kuliah itu saya juga masih kepikiran tentang dunia pendidikan. Saya masih punya semangat belajar lah, intinya begitu. Saya masih pengen belajar terus. Dan sampai akhirnya saya ketemu dengan presisi ini dari Mas Alfian. Dan di presisi ini saya dikenalkan dengan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini semacam itu seperti Pak Yudi tadi, kayak etok jawaban semacam itu, ini yang kemarin itu pernah saya gelisahkan, kemudian hari ini saya dikasih sesuatu yang semacam sajian yang harus saya santap dari yang saya inginkan kemarin. Terus sejauh ini saya menangkap dari yang sudah saya terima dari program TOT kemarin itu, presisi ini mungkin hari ini saya belum praktek kan, tapi saya bisa membayangkan, ya kelihatan ini sebuah jawaban.
dari permasalahan mungkin levelnya kayak ngubah negara iso sebenarnya. Nah, dasarnya kan dari pendidikan gitu kan. Dan saya setuju dengan Pak Yudi tadi ketika mengatakan ini sebuah jawaban yang ini benar-benar sesuatu yang luar biasa gitu, keren gitu loh, presisi ini. Nah, singkat cerita kemudian ketika sudah saya belajar presisi kemarin itu habis TOT saya mendapati itu konsep tadi kan menyebut humanisme yang menjadi dasar yang mempengaruhi juga pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemarin itu saya belajar tentang itu pasca humanisme. Ketika manusia ini ternyata di para pemikir pasca humanisme ini, manusia itu bukan satu-satunya makhluk yang letaknya paling tinggi di planet ini. Karena sekarang manusia sendiri sudah menciptakan teknologi yang mana permasalahan teknologi ini adalah salah satu yang paling nyata itu menjadikan manusia justru terkurung. Banyak kasus seperti itu, contohnya media sosial lah. Kan di humanisme itu kan setahu saya yang belajar lagi Siti. Di humanisme itu kan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara sendiri dan juga Driarkara, itu kan memang meletakkan manusia sebagai semacam makhluk yang bahkan lingkungan hidupnya saja sendiri berniat untuk dimanusiawikan supaya bisa semacam dalam tanda kutip ya menghidupi dirinya sebagai manusia, meskipun juga ada batasan bahwa ini jangan sampai mengeksploitasi. Tapi dari produk manusia itu sendiri akhirnya melahirkan budaya baru di mana yang sekarang disebut postmodern itu loh. Kemudian di situ kan ada wacana tentang posthumanisme di mana posisi manusia ini sudah tergeser oleh teknologi. Kayak manusia itu sendiri sekarang sudah di bawahnya gitu loh. Meskipun tidak semua ya, tidak kebiauyah semua. Tapi memang ada fenomena itu. Nah, hubungannya nanti dengan tema pembicaraan tentang pendidikan kontekstual ini, itu kan ada kata kunci sesuai dengan perkembangan zamannya, kebutuhan zamannya. Nah, kembali ke posthumanisme tadi, eranya sudah ke situ. Humanisme katanya para pemikir itu sudah ketinggalan gitu, sudah kemarin. Dan sekarang ada posthumanisme di mana itu tadi teknologi itu sudah kayak jadi semacam Tuhan kita, mengatur segala, bahkan menciptakan kebutuhan manusia, kebutuhan baru. Nah itu apakah mungkin saya mengatakan tadi presisi ini keren, cuman kelihatannya menilik kembali problem hari ini yang ternyata sudah ada posthumanisme itu gerakannya kedepannya nanti gimana gitu. Saya agak pengen meskipun hari ini belum praktek tapi kok wis golek pertanyaan sing urung-urung itu sebenarnya perlu dikritisi juga. tapi saya kebetulan kemarin kan proses belajarnya begitu dari belajar tentang humanisme dari Ki Hajar Dewantara, terus kebetulan ketemu posthumanisme gitu. Jadi saya jadi bertanya-tanya gitu. Bahkan di sini kan teknologi juga tidak dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu, tapi justru sebagai sesuatu yang memfasilitasi program presisi ini sendiri. Nah, dalam tingkatan yang mungkin praktek lapangan, nanti mungkin akan ada hal yang kendala lah, mungkin seperti teknis lah, kendala teknis. Itu sendiri juga saya rasa perlu menjadi perhatian di luar teknis sendiri, lebih ke membedah kembali hal-hal yang sifatnya muatan-muatan esensial dari konsep humanisme dan posthumanisme itu sendiri, untuk membedah tentang keberadaan teknologi dengan manusia. Saya rasa mungkin itu kegelisahan saya akan
keberlanjutan dari proses presisi ini mungkin ini sekedar apa ya, berbagi cerita kegelisahan saja. Meskipun ya aslinya loh praktek urung wis tekok kuno. Ngaten mawon Mas. Siap. Ya, jadi saya menangkap dari yang disampaikan Mas Ari tadi, walaupun kita berada di zaman yang sama, tapi barangkali ada gradasi ya, gradasi antara Jakarta karo Jenawi, Jakarta karo Papua dan sebagainya itu yang mungkin, dan faktanya ini sempat menjadi kendala juga di presisi ya. Nah itu mungkin ya kita harus memahami benar problem itu. Terus jemblung cewek.